Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah limpahan rahmatnya, alhamdulillah. Pada siang hari ini, tepatnya hari Selasa, sebagaimana biasa QLM mengudara bersama mitra pada radio GIC dan TV channel GIC. Dan alhamdulillah hari ini Selasa tanggal 6 di bulan Februari 2024. Dan silaturahim kita sudah ke 250. Pada kali ini di QLM 250 kami mengundang salah satu narasumber dari SMK Siliwangi yang tidak jauh dari tempat kita ini di studio Radio Jakarta M Center. Kalau mitra mungkin datang ke Jalan Rawabada, nah di sana tempatnya. Bersama-sama kita bisa menyaksikan pembelajarannya dan segala macam kegiatannya yang ada di sana. Saya undang Pak Samsuri IB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Temani Badar. Bagaimana kabar, Pak? Alhamdulillah, Pak. Iya, alhamdulillah sudah sampai sini, Pak. Sampai Alhamdulillah. Kita akan bincang-bincang, insya Allah memetik satu hikmah dari guru kita, orang tua kita yang juga cukup panjang perjalanannya di dunia pendidikan, sehingga insya Allah menjadi manfaat bagi kita untuk belajar bersama. QLM adalah salah satu program di mana kita ingin sekali ke depan kita bisa memanage diri kita menjadi orang-orang yang berkualitas. Alhamdulillah. QLM itu quality life management, atau memanage kehidupan yang lebih baik. Dan kali ini mitra, kita luar biasa akan mengangkat satu tema, membawa generasi milenial ke gerbang kesuksesan yang luar biasa, yang kita inginkan, yang mungkin kita dambakan, Pak. Pak Sam. Artinya ketika kita akan membangkitkan generasi muda saat ini, kita juga harus bisa memberi contoh yang nyata kepada anak muda kita, sehingga nantinya anak-anak kita ini mudah melihatnya dan mudah mempelajarinya, serta mudah mengimplementasikan dalam kesehariannya menjadi anak-anak yang sukses ke depan. Dan mitra, pada QLM 250 ini sekali lagi tema besarnya adalah membawa generasi milenial ke gerbang kesuksesan. Nah, ini kami undang salah satu narasumber pakar pendidikan atau praktisi pendidikan yang sudah 48 tahun di dunia pendidikan, ya, Pak. Jadi Pak Sam ini panggilannya Pak Samsuri dan Pak Sam. Ini kebetulan sudah menjadi guru selama 48 tahun, ya, hampir 50 tahun, ya, Pak. Luar biasa, ya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada beliau. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, kemudian kita akan lihat mitra, bagaimana cara membawa gen milenial lebih sukses itu. Kita kemudian mengerucutkan, kalau tema besarnya tadi, kemudian tema kecilnya adalah cara membawa generasi milenial lebih sukses, ya. Tentu kita paham bahwa saat ini kan disebutnya generasi Z, generasi milenial atau generasi yang sudah Android, atau IT gitu, ya. Orang sudah tidak lagi jauh dengan IT. Kalau generasi kita kan dulu jauh gitu, ya, sangat jauh sekali. Nah, saat ini ternyata apalagi nanti di generasi Alpha yang semua sudah Android, kan? Dari belum jalan saja sudah pegang Android gitu, ya. Nah, bagaimana kita ini sebagai orang tua, sebagai pendidik, dan juga insya Allah sebagai teladan untuk generasi muda. Nah, temanya ini yang luar biasa adalah membawa gen milenial lebih sukses, ya. Artinya betul bahwa saat ini kata orang, Pak, itu masa-masa di mana anak yang sangat beruntung, karena mudah dalam segala halnya. Dan saat ini bayangkan ketika kita ingin bercerita dengan teman dimanapun berada, selamat terjangkau internet, langsung bisa ngomong gitu. Kalau dulu kan kita pakai pos berhari-hari. Nah, saat ini tidak lagi seperti itu. Dan saat ini untuk membangun networking atau membangun jaringan-jaringan itu sangat mudah sekali, tidak ada hambatan sama sekali. Selama kita masih ada internet, selama kita masih mau, maka disitulah kita sukses gitu. Nah, lalu bagaimana dengan generasi kita yang ingin membawa anak-anak kita yang tiken milenial ini menjadi lebih sukses. Nah, nanti Pak Sam ini membawa 9M luar biasa yang dititipkan pada kita semua, sehingga kita akan belajar bersama dari titipan Pak Samsuri yang dari SMK Siliwangi, ya, Pak. Ada berapa jurusan di sana, Pak? Ada 2 jurusan. 2 jurusan, ya. Program kalian akuntansi dan akuntansi tata kelola perkantoran. Oh, gitu, ya. Jadi kalau
dua program ini program yang cukup mapan ya, satunya akuntansi, satunya perkantoran. Perkantoran, iya. Jadi luar biasa mitra. Kalau dari sini nggak jauh ya Pak? Nggak jauh. Nggak jauh, Pak. Ya, 2 kilo ke sana ya? 2 kilo sekitar 2 kilo ya untuk ke 15 menit lah. 15 menit ya? Iya. Oh, luar biasa. Mungkin kalau pakai motor 10 menit. Ya, 10 menit ya. Ini mitra di Koja, kita informasikan bahwa Pak Sam ini di Siliwangi adanya sekarang menjadi wakil kurikulum ya Pak? Iya. Iya, wakil bidang kurikulum yang cukup lama juga, dulu pernah di Ancol di SMK ya, itu selama 17 tahun juga di wakil kurikulum dan disambung lagi sekarang di Siliwangi. Ternyata setelah kami tanyakan 48 tahun menjadi guru, luar biasa mitra. Jadi tidak kayaknya Pak, tidak ya, saya menemukan nih kayaknya langka gitu. Sudah hampir 50 tahun dirinya ya diabdikan sebagai pengajar, sebagai guru, sebagai pendidik. Sungguh luar biasa, dan saya mengatakan sokonya guru ya Pak Sam ini. Sumbernya guru barangkali ini ya, karena pengalamannya sudah cukup bagus Pak ya. Nah di sini kita belajar bagaimana cara membawa generasi milenial atau generasi Z atau generasi Android saat ini, atau generasi yang disebut dengan generasi IT itu lebih sukses lagi. Nanti akan dibawakan oleh kita semua, dan kita belajar dari titipan dari Pak Samsuri yang ada 9M. Nanti kita pelajari, sehingga seperti biasa di QLM ini kan kita akan memberikan singkatan-singkatan atau memberikan satu huruf-huruf yang mudah dipelajari, mudah diingatkan, dan mudah juga diimplementasikan. Sekalipun jelas bahwa membawa generasi menjadi lebih sukses bukan hanya cara ini, mungkin caranya banyak sekali. Di antaranya adalah cara ini yang dibawakan oleh Pak Samsuri dari SMK Siliwangi. Luar biasa Pak ya. Kita lihat satu persatunya mitra. Nah, satu, memiliki mimpi besar. Jadi untuk bisa, kalau kita lihat temanya sekali lagi supaya ingat bagaimana cara kita bisa membawa generasi milenial lebih sukses. Siapapun kita, siapapun Anda, siapapun ayah Anda, ibunda yang saat ini sedang bersama kita, mitra bersama kita, atau dimanapun berada yang sedang bersama kita, atau nanti yang mengikuti siaran tunda, ternyata dibawakan di satu pembelajaran untuk bisa membawa anak-anak generasi sekarang ini atau generasi milenial ke arah yang lebih sukses. Yang pertama adalah memiliki mimpi besar. Luar biasa ini ya. Memang semua kita Pak harus memiliki mimpi. Dalam kehidupan kita, kalau kita tidak memiliki mimpi, kita tidak pernah bisa mewujudkannya. Benar itu. Artinya ketika kita punya mimpi, kita punya tujuan, berarti ada yang dikejar. Biasanya orang-orang yang punya mimpi itu fokus terhadap mimpinya. Dan ternyata yang dititipkan oleh kita ini, oleh Pak Sam dan saya dan semua yang saat ini sedang belajar bersama, adalah memberikan solusi kepada generasi milenial. Milikilah mimpi besar. Mimpi yang besar. Kalau Bapak bagaimana pandangannya? Ya, itu yang sudah tadi disampaikan, bahwa apabila kita merupakan salah satu bagian kehidupan di masa depan, jadi having the purpose, must be having expression the next. Jadi salah satu bagian bahwa kita sebagai pendidik itu harus memberikan fakta yang nyata ketika kita berada di posisi milenial, bahwa sekarang ini apa yang Pak Master katakan, bahwa ada satu bentuk follow up ke depan in modern area sophisticated. Jadi zaman sekarang ini memang canggih menggunakan itu. Jadi kalau kita tidak memiliki standar mutu kegiatan motivasi berkaitan dengan milenial, dan harapan besar itu tidak akan terjangkau, karena mediasi yang kita lakukan selama ini di sekolah harus beradaptasi dengan beberapa hal. Yang pertama adalah berkaitan dengan kurikulumnya Pak, karena perbedaan antara instrumen kurikulum zaman saya dulu 70 tahun, kurikulum 75 dikembangkan kembali pengembangan kurikulum, sehingga terjadi kumulasi lagi kurikulum perubahan, yaitu ada Kurtilas, kemudian ada lagi dikembangkan lagi dengan Kurtilas dan kurikulum merdeka. Dan sekarang ini guru-guru yang pada prinsipnya diberikan muatan secara langsung bahwa identitas daripada semua guru itu wajib memahami permasalahan itu. Dan apa yang disampaikan tadi dalam pola itu adalah mengharapi mimpi yang besar. Artinya ketika kita menjadi pendidik ya, ternyata ya harus mengikuti situasi kondisi. Situasi kondisinya. Adaptasi. Betul mitra, bahwa siapapun yang bisa beradaptasi maka akan hidupnya. Dan orang yang mati, orang yang ketinggalan itu kan orang yang tidak bisa beradaptasi. Saat ini ada diterangkan tadi, semua guru siapapun kita sebagai pengajar mesti memahami bahwa saat sekarang sedang dikembangkan satu kurikulum baru yang kurikulum merdeka. Dan kita semua harus mengikuti. Dan memang harus match. Kami juga sering wawancara, sering
mendengar, sering belajar bersama antara dunia usaha dan industri dengan SMK itu satu kurikulum. Link and match-nya, iya. Artinya ketika kita belajar di bangku kuliah, di bangku sekolah dan kemudian kita kerja, tidak sanggup lagi gitu. Nah, ini ya disarankan seperti itu. Di mimpi besar ini harus dimiliki. Artinya ketika kita punya mimpi besar berarti kita harus betul-betul mengejar mimpi itu, betul-betul fokus, betul-betul menjalankan apa yang saat ini mungkin saja sedang kita jalani, sedang berproses untuk menuju mimpi besar, tersebut. Jadi begitu mitra, milikilah mimpi besar dan ikutilah apa yang ada saat ini. Kalau para pendidik ya kurikulum yang ada, kalau para pelajar ya belajar dengan kurikulum yang dimatchkan dengan industri sehingga tidak akan ketinggalan. Saya kira saya sangat sepakat sekali bahwa memiliki mimpi besar itu harus, dan kita semua harus memiliki mimpi agar kita bisa mengejarnya. Sebab kalau tidak memiliki mimpi, kita bisa tergoyahkan nih, mau kemana kita kan gitu. Atau kalau kita hidupnya tidak punya mimpi itu seperti saya pernah gambarkan seperti orang yang mengendarai mobil di jalan tol nyaman, tapi ketika turun ketemu perempatan jalan bingung. Arah kemana ya arahnya? Arah kemana, ke depankah kita, ke belakangkah kita, belok kanankah, belok kiri kan? Nah, karena nggak punya mimpi besar, nggak punya target impian yang ingin dicapainya. Mitra, bahwa mimpi itu diperlukan, dan ayo saat ini kita tanamkan pada diri kita, kepada putra putri kita bahwa harus memiliki mimpi yang ingin dicapai ke depan. Mungkin diberikan waktunya, saya bermimpi ini selama 5 tahun ke depan, atau mungkin selama 3 tahun ke depan. 3 tahun ke depan, sehingga kita fokus mengejarnya. Kalau kita tidak berikan waktunya, bisa jadi kemana-mana. Bahkan kita nyimpang-nyimpang sehingga tidak terkait-kait atau tidak tercapai-capai kan gitu. Tidak terkait, dan bahkan akhirnya mengatakan, loh kok saya kayak gini-gini aja. Jadi sayang sekali kalau kita punya mimpi kemudian tidak membangun jalannya, tidak menentukan waktunya, sehingga mimpi itu kita raih. Ini yang pertama. Yang kedua, apakah mitra yang kedua ini? Nah, mulai berpikir kreatif dan inovatif. Memang betul sekali, saat ini saatnya kita berpikir kreatif, saat berpikir inovatif. Artinya kalau kreatif kan, orang kreatif itu bisa aja menciptakan sesuatu gitu. Jadi kalau kita kreatif itu kita bisa melalui 1000 jalan. Cara ini. Kalau cara ini enggak, cara ini. Kreativitas memang diperlukan. Dan inovatif juga seperti itu. Karena kan ada istilah ATM. Amati, tiru, dan modifikasi. Nah, itu artinya ketika kita mau melakukan sesuatu, boleh kita ATM. Nah, itu kan inovatif banget. Dan banyak sekali sekarang ini kalau kita lihat pabrik-pabrik yang sangat inovatif. Jadi menciptakan sesuatu yang sama tapi merek berbeda, atau mungkin hampir sama tapi merek berbeda, itu kan inovatif. Atau mungkin anak-anak yang inovatif itu biasanya gampang saja menirukan sesuatu dan kemudian menjadi satu titik di mana dia bisa mengembangkan yang ia temukan itu. Ini inovatif. Berpikir kreatif dan berpikir inovatif itu diperlukan oleh kita. Dan titipan dari Pak Sam ini untuk menjadi orang yang bisa memberikan solusi lebih maju ya generasi kita atau generasi milenial saat ini adalah harus memiliki atau harus mulai berpikir kreatif dan inovatif. Kalau menurut Pak Sam bagaimana nih kata kreatif inovatif itu? Kreatif dan inovatif ini datang berawal daripada knowledge ya Mbak. Artinya sasaran pokoknya itu dari pendidikan di sekolah dulu. Karena kita berkaitan dengan masalah ada harapan kreatif anak itu akan muncul dan motivasinya bagaimana, sehingga kita berikan salah satu bagian atau jembatannya, link and match-nya tadi. Kita memberikan kreativitas secara bertahap, kemudian inovatif itu akan berkembang apabila dia dilakukan atau kita melakukan yang pernah kita lakukan di dalam kegiatan itu berkaitan dengan prakerin tadi, Pak. Betul. Jadi artinya betul, kalau kreatif itu nanti hubungannya dengan inovatif. Kalau kita melakukan pasti dapat sih. Tentu bahwa saya pernah mengatakan bahwa berbuat sekali itu jauh lebih baik dibandingkan 1000 kata-kata kan. Benar. Aksi saja gitu ya, mulai beraksi, mulai melakukan sesuatu. Nah, ini kreativitas kita bisa kita kembangkan menjadi hal yang akhirnya berinovasi gitu. Inovasinya terus memang saya yakin sekali setiap sesuatu itu pasti ya, ada inovasinya gitu. Kalau dengan cara ini mungkin sudah layu gitu, maka mencari cara lain ya. Jadi sangat inovatif sekali. Nah, berpikir kreatif ini
diajarkan di sekolah ya Pak? Iya, diajarkan dulu kreativitas sih sampai zaman cara berpikirnya. Cara berpikirnya sesuai dengan kriteria yang ada sehingga alat ukur ini sebagai kemampuan dia. Maka setelah dia dapatkan dengan fakta, dia memiliki inovasi. Jadi satu dorongan keilmuan itu akan dia lakukan. Sehingga terwujudlah harapan yang benar-benar dia targetkan. Jadi tadi dibuktikan dengan adanya prakerin ya. Iya, ada kalau kita prakerin betul sikap praktek itu praktek gitu kan. Praktek. Ya. Di sana sudah mulai memikirkan bagaimana cara berpikir kreatif dan juga inovatif gitu. Karena memang melakukan itu ya. Iya, melakukan. Dan SMK itu kan sebenarnya sekolah menunggu kerjaan atau sekolah mencari kerjaan gitu ya. Yang bukan sekolah mencari kerjaan. Iya, jadi artinya kalau SMA itu kan ada jenjang yang lebih jauh lagi ya. Iya. Di perguruan tinggi. Gitu. Kalau SMK itu betul-betul dilatih orang menjadi praktisi, gitu. menjadi apa figur yang nantinya kerja gitu. Jadi banyak sekali yang dilakukan secara benar, secara nyata tadi ya, secara fakta gitu ya, atau praktek nyata. Praktek itu diantaranya adalah ketika prakerin atau apa PKL gitu ya. Karena standarisasinya SMK bisa. Iya betul. SMK bisa emang bisa. Anak yang masuk SMK itu rata-rata memang praktek dan memang strategi tahun kerja itu ya harapannya bisa industri gitu ya. Terserah. Wah, luar biasa ini. Jadi yang kedua ternyata untuk menjadikan kita orang tua, guru, pendidik dan sebagainya mengarahkan membawa anak kita lebih sukses. Anak zaman milenial ini adalah mulai berpikir kreatif dan inovatif ya. Jadi kalau anak kita belum berpikir kreatif, belum inovatif, ya kita ajarkan supaya berpikir kreatif. Berpikir untuk pendidikan ya. Jadi jangan salah kalau di SMK Siliwangi di sana digembleng menjadi anak-anak yang kreatif dan juga inovatif dan juga dibuktikan dengan nantinya ada prakerin ya Pak? Iya, ada prakerin kerja industri atau PKL atau pekerja lapangan atau magang ya? Istilahnya sekarang magang ya. Jadi sekarang ini magang 6 bulan Pak? 6 bulan iya, artinya 1 semester itu ya? Iya, di kurikulum Merdeka 6 bulan 6 bulan jadi 1 semester dengan industri gitu ya, pasti kreatif lah ya. Pasti inovatif gitu ya sehingga nanti keluarnya dari situ tuh sudah berpikir jauh ke depan apalagi kalau sekarang ini yang praktek kerja nyata itu atau praktek PKL PKL-nya itu praktek apa Pak? Atau prakerin ya, praktek kerja industri itu kan di kelas 12 di kelas 12 atau kelas 11 tapi semester 2 kedua yang di kelas 11 jadi betul-betul sudah siap untuk bekerja setelah keluar dari prakerin tadi jadi disiapkan untuk seperti itu. Luar biasa mitra ini mulai berpikir kreatif dan inovatif. Yuk kita berinovatif. Inovatif itu perlu untuk kita karena sesungguhnya bahwa sesuatu itu harus terus berkembang. Jadi tidak hanya itu saja, tapi berkembang terus. Nah ini kan inovasi gitu. Inovasinya. Nah, jadi kalau dulu orang berpikirnya kayak gini, sekarang sudah kayak gini, ya sudah kita tiru yang seperti itu sehingga bisa mengikuti. Ya. Kita bisa adaptasi dan pada akhirnya kita tidak ketinggalan. Wow. Ini yang kedua, mitra. Yang ketiga, karena ada 9M semuanya, Pak. Yang ketiga adalah mengembangkan ide-ide kreatif. Sangat betul sekali. Kita tadi sudah disinggung sebelumnya bahwa kita bukan tipe orang yang hanya berpikir saja, tapi pikiran kita kemudian kita kembangkan, kemudian kita lakukan, kemudian kita implementasikan dalam kehidupan kita. Ternyata yang ada adalah ide-ide kreatif tadi kita kembangkan. Ide-ide kreatif tadi kita langsung praktekkan, jadi tidak sekedar angan gitu ya. Nah, itu contohnya tadi kita dilatih prakerin, dilatih PKL itu adalah ketika kita langsung berhubungan dengan industri, langsung berhubungan dengan pekerjaan, dan di sana pasti akan bisa mengembangkan ide-ide kreatif ya Pak. Kalau menurut Pak Samsuri gimana nih ide kreatifnya? Ide kreatif itu muncul di P5-nya Pak. Kalau kita laksanakan proyek pengembangan penguatan profil pelajar Pancasila, sehingga itu ada salah satu bagian yang terkait di dalam itu bentuknya banyak sekali. Ada yang berkaitan dengan masalah kultur, ada yang masalah dengan etis, itu kebudayaan itu masuk. Seperti salah satu contoh bahwa di P5 itu diwujudkan dengan kultur budaya sandra tarinya, kemudian makanannya, sehingga ini berkolaborasi dengan penguatan Pak. Nah daripada itu, jadi memiliki standar kelayakannya itu kita lakukan secara bersama bahwa itu ada tim penilai. Jadi di P5 ini merupakan bagian ide kreatif dari seperti dari guru, kita berikan salah satu bagian tanggung jawab bersama, sehingga mereka itu dipilah apa yang akan ditampilkan, jadi ide mereka. Jadi gini, ternyata
ini bicara P5 adalah ketika kurikulum merdeka. Iya. Kurikulum merdeka diantaranya ada P5. P5-nya ya. Profil proyek pengembangan penguatan profil pelajar Pancasila. Iya. Profil pelajar Pancasila. Jadi artinya ketika kita mengembangkan katakanlah kultur terhadap budaya kita dengan seni tarinya, dengan pakaiannya, makanannya, ya termasuk fashionnya, fashion show-nya, iya. Minumannya mungkin, iya, minumannya, makanan, betul, dengan seni musik, itu betul, itu pengembangan ide kreatif ya. Iya. Maka kemudian ada istilah ide ekonomi kreatif. Iya, ekonomi kreatif. Berarti bahwa Pak Sam mengatakan ternyata anak kita ini dilatih untuk kreatif di P5-nya atau tadi penguatan profil pelajar Pancasila. Iya, dan proyek penguatan pelajar penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, dan disinilah kita membuktikan, kita melihat bahwa anak-anak kita saat ini sudah sangat bisa mengembangkan ide-ide kreatifnya di kegiatan itu, di kegiatan P5 itu ya. Dan di sana nyata biasanya kalau sedang melaksanakan P5 itu karena memilih satu tema, budaya Betawi. Budaya Betawi, kan ide kreatif Betawi itu apa saja yang ada gitu ya. Oh, itu salah satu cara agar anak kita berkembang. Anak-anak kita bisa mengembangkan ide kreatifnya adalah tadi di P5, betul sekali ya. Saya kira setiap sekolah saat ini sih sudah mulai tahu ya. Iya, sudah melaksanakan P5 itu. Bahkan kan diamanahkan di kurikulum merdeka ini 1 tahun 3 kali. Untuk kelas 10 tuh. Untuk kelas 11-nya 2 kali. Kelas 12-nya 1 kali. Jadi memang betul kalau di kelas 12-nya malah hebat banget. Keberlangsungan kinerja berkaitan dengan itu tadi job fair itu kali yang ada. Betul. Jadi anak sudah dilatih bagaimana mereka itu mengembangkan ide kreatif semenjak dini, semenjak mereka pelajar. Nanti akan berkembang lebih jauh lagi ketika mereka sudah terjun ke masyarakat. Paling tidak dengan P5 tadi pernah merasakan. Nah, itulah ide kreatif. Nah, ini karena ini hubungannya dengan pendidik sehingga arahnya ke P5. Mungkin salah-salah lain juga bisa gitu. Nantinya ketika ayahanda bunda itu mengajarkan pada anaknya untuk katakanlah mungkin memasak nasi, menggoreng nasi yang enak, diantaranya itu diantara mengembangkan ide kreatif gitu. Atau mungkin membuat kopi untuk ayahnya yang job gitu ya, bisa. Atau teh yang bagus gitu ya. Nah, ini ide kreatif memang sebenarnya banyak sekali, tapi betul bahwa mitra untuk generasi milenial saat ini, maka yang ketiga adalah mengembangkan ide-ide kreatif ketika Anda ingin menjadi anak yang sukses besar gitu ya. Jadi tidak ketinggalan, betul. Dari awal sampai nomor 3 itu sudah hebat. Di antaranya adalah mengembangkan ide-ide kreatif. Dan mereka harus punya ide. Ide itu, gagasan itu harganya sangat mahal sekali. Dan semua kita tuh bisa sebenarnya. Permasalahannya kan tidak biasakan untuk menggali ide-idenya itu. Tapi kalau saya lihat anak sekarang sih sudah top banget lah. Dengan dibekali satu Android saja sudah bisa macam-macam gitu ya. Yang kadang-kadang saya sendiri justru akan bingung melihatnya gitu ya. Sudah bisa ini, bisa itu. Dan contoh begini, saya contoh saja mengarahkan untuk membuka kamus ya. Contohnya Oxford Learner's Dictionary. Itu anak-anak sudah terbuka semua dengan mudahnya gitu. Dengan mudahnya dia tidak lagi asing bagi mereka untuk membuka seperti itu. Apalagi kalau mungkin kita justru ketinggalan gitu. Nah, ini maka yang terbaik adalah kita mau belajar dan kita mau beradaptasi sehingga kita tidak ketinggalan. Sekalipun kita dengan putra putri kita, dengan anak kita, dengan yang muda, kita belajar karena kita memang banyak kekurangan terutama di IT tadi. Katakanlah di zaman milenial yang saat ini sudah semua menggunakan industri IT. Dan bahkan ketika kita bicara revolusi industri 4.0 itu semuanya hampir menggunakan internet. Dan anak sekarang juga harus mampu seperti itu dan jangan sampai kalah sama robot nantinya kan. Ada satu hal yang perlu kita sikapi bahwa generasi milenial ini memang dia mempunyai rangsangan daya cipta, Pak. Terkadang kita kalau yang orientasi di lapangan, karena kita mengamati bahwa mereka itu punya skill, punya keterampilan, bakat yang tidak tersalurkan. Betul. Sehingga banyak di tembok-tembok di luar. Tulisan-tulisannya tidak bermakna. Maka di saya dengan kepala sekolah sudah memberikan satu program. Ada standarnya. Kita beri dorongan pada mereka. Silakan, ini ada ruangan.
kamu bikin karena literasi itu adalah lihat, baca dan dengar. Oh iya, itu solusi ya. Iya, solusinya. Kemudian normatifnya itu kan penilaian dari kita, Pak. Jadi anak itu kita lihat, maka ide-ide kreatif itu jangan sampai kita belenggu. Kita lepaskan, kita berikan standar kelayakan, kita berikan modelisasi tentang bahan. Anda bisanya apa, menggambar, silakan. Jadi ruangan itu diberikan motivasi, dorong, kasih ada ruangan. Kreativitas timbul di situ. Jadi tadi awalnya adalah ketika kita lihat tembok coret-coret itu, nggak jelas. Padahal dia punya potensi. Muncul kan potensinya, ada silakan. Betul. Jadi berikan ruangan, di antaranya memberi ruangan untuk anak-anak yang mampu bisa menggambar benar. Yang mampu untuk apa silakan aja. Jadi memang betul kita harus memberikan ruangan yang cukup untuk anak-anak kita ya. Kalau tidak ya akan masalah. Karena saat ini kan disinyalir semakin banyak sekali orang yang ingin bekerja, karena memang pertumbuhan manusia dengan pertumbuhan perusahaan kayaknya jauh timpang, banyak timpang, nggak standar. Sehingga lulusan SMK atau lulusan perguruan tinggi kan banyak sekali, kan persaingan itu ketat gitu. Maka ketika ada kreativitas, ada diberikan ruang untuk mengembangkan kreativitasnya, biar jadi itu nanti untuk bisnisnya. Jadi akan bisa membuat dampak positif untuk kehidupannya. Nah, ini memang perlu, dan ternyata di SMK Siliwangi diberikan ruang, diberikan tempat, silahkan Anda mau apa di situ. Jadi nggak coret-coret tembok. Ini sangat bagus sekali. Saya sepakat sekali itu kalau memberikan satu solusi terhadap anak-anak kita yang tidak punya ruang, namun kita berikan ruang untuk silakan berkreasi semaunya. Karena di standar daripada penilaian sarana prasarana itu kita sudah ciptakan, dan kepala sekolah memberikan rujukan kepada kami bersama kawan-kawan. Itu diciptakan suasana yang berkaitan dengan masalah studio. Ada studio musik, jadi bakat mereka itu sudah. Jadi kita siapkan studio musiknya, yang bisa nyanyi silakan, yang mau nari-nari silakan. Jadi tadi itu kembali Pak kepada kelima tadi itu kan. Nah, jadi mereka jangan terbelenggu oleh keadaan, karena keadaan sekarang ini kan sudah ada impor sandra tari budaya dari luar masuk. Sangat keras sekali. Kita bukan tidak kita batasi, karena itu ada kerjasama budaya kan. Tapi permasalahannya kita tumbuhkan kembali generasi milenial ini, mengingat masa-masa yang terdahulu kemana. Karena sandra tari ini banyak yang sudah tidak terdeteksi lagi. Terjadi di masyarakat ya, anak muda kita mengkhawatirkan. Pakaiannya suka dengan pakaian ala barat. Itu tadi. Film-filmnya ditonton juga luar negeri. Makanannya mungkin juga begitu ya. Oleh karena itu betul kita berikan ruang agar mereka kreativitasnya tumbuh. Kreativitas Indonesia, kreativitas ciri khasnya, cinta Indonesia. Ini memang sangat kita perlukan yang seperti itu. Kalau saja setiap ruangan, setiap RW Pak, mungkin ada ruangan-ruangan yang bisa membawa anak-anak kita untuk berkreasi. Memfasilitasi tepat. Itu luar biasa ya. Memang sih sekarang kan ada RPTRA itu. Ada RPTRA-nya. Di sana kebetulan rupanya hanya untuk olahraga. Hanya olahraga. Tidak ada lagi pengembangan yang lain. Untuk musik, harusnya ada musik. Untuk seni, menggambar, melukis dan sebagainya. Memang diperlukan seperti itu, betul sekali. Jadi cara-cara baik ini mesti dikembangkan mitra, agar kita betul-betul menjadi orang Indonesia, mencintai Indonesia dengan budaya Indonesia dan segalanya adalah Indonesia. Sehingga tidak akan hilang itu. Tidak hilang. Khawatir yang pernah kita dengar waktu itu ada lomba tapi pakaiannya pakaian luar negeri. Musiknya musik luar negeri. Kalau kita memiliki budaya yang luar biasa, yang hebat sekali, yang mesti kita lestarikan dan kita kembangkan. Nah, generasi milenial perlu kita tanamkan kecintaannya terhadap itu semua. Ini adalah salah satu yang dikembangkan di SMK Siliwangi. Jadi di sana disediakan studio, yang bisa nari silakan nari, yang bisa musik silakan musik, yang bisa nyanyi silakan nyanyi. Luar biasa. Jadi mudah-mudahan sekolah ini menjadi sekolah contoh ya Pak, dan menjadi rujukan bagi masyarakat di Koja untuk datang ke SMK Siliwangi. Tidak jauh dari sini. Akan merasakan bisa main musik, bisa nari, bisa juga mengembangkan kreativitas dengan budaya yang ada, budaya Indonesia atau budaya lokal gitu. Luar biasa. Oke, kita lihat yang keempat. Nah, yang keempat adalah mencoba hal baru. Jadi ternyata ayah bunda dan mitra semua untuk bisa mendidik anak-anak kita di generasi milenial ini supaya sukses lebih besar lagi,
yang keempat adalah mencoba hal baru. Betul, kita jangan pernah takut mencoba hal baru, karena sesungguhnya ketika kita mencoba hal baru, kita akan mendapatkan hal baru juga, mendapatkan pengalaman baru juga, dan kita akan mendapatkan banyak sekali sisi positif dari mencoba hal baru. Sekalipun mungkin belum sukses seperti yang kita harapkan, tetapi paling tidak kita punya pembelajaran di situ. Jadi ada hikmah pembelajaran ketika mencoba hal baru. Nah, hal baru ini banyak sekali yang bisa kita ambil, banyak sekali. Apa saja bisa dilakukan kalau sesuatu itu baru, dan apa saja bisa menunjang kita atau menjadikan kita orang berani untuk mencoba hal baru. Ya, contoh kalau di sekolah apa hal baru yang diberikan ketika anak-anak mungkin KWU seperti apa ya, kewirausahaan untuk praktek itu ya, itu kan hal baru juga untuk mereka. Mungkin masakan apa atau mungkin menjual sesuatu kan itu ya, itu kan hal baru. Dan kalau saya lihat tuh kemarin juga belum lama kita melihat anak-anak ujian praktek KWU, ternyata sebelum praktek kepada penjualan mereka memasarkan dulu. Itu kan hal baru bagi mereka. Nah, ini kalau di Siliwangi bagaimana Pak? Satu hal yang sama yang Pak Samad sampaikan, kita sudah selalu berkaitan dengan masalah tentang kegiatan KWU sama berbentuk jenis yang namanya kultur cooks, yang makanan. Nah, itu satu hal, tetapi kita akan merubah hal itu, tetapi tidak merubah semuanya. Kita berikan motivasi. Ada satu hal yang perlu kita sampaikan, bahwa ada mereka memiliki kreativitas di dalam seperti pembawa acara. Nah, pembawa acara ini pada waktu upacara itu kan tidak semua bisa, Pak. Nah, guru bahasa Indonesia itu bekerja sama dengan anak-anak yang memiliki standar kemampuan untuk menjadi seorang pembawa acara. Karena itu bentuknya berbeda, Pak. Karena itu tidak semua bisa. Iya, betul. Jadi gini, ternyata anak-anak kita juga perlu mencoba hal baru menjadi katakanlah moderator. Moderator protokol. Pembawa acara tadi. Itu. Atau mungkin kalau di seminar-seminar kan banyak sekali yang bisa dilakukan di situ. Dan itu hal baru memang. Tidak semua anak mampu atau berani untuk menjadi protokol di upacara ya. Maka kemudian mereka mencoba hal baru itu. Karena monoton. Yang bisa ya itu aja. Saya yakin mereka pada umumnya, saya perhatikan secara kasat nyata, ini ada beberapa anak yang ada power, keberanian, tapi leadernya tidak ada, Pak. Sehingga kita berikan tugas pokok kepada guru bahasa Indonesia untuk mereferensi kepada siswa-siswa yang berminat. Ya, satu contoh. Ini salah satu contoh mencoba hal baru, ternyata anak-anak yang tadinya nggak berani menjadi protokol upacara yang lainnya, maka kita latih untuk menjadi berani. Memang kadang-kadang anak-anak kita kan sudah takut, kekhawatirannya tinggi terhadap kegagalan, atau aduh nanti saya malu dan sebagainya. Betul. Nah, padahal mestinya kita harus pompa juga mereka, salah itu hal biasa, gagal itu hal biasa gitu. Jadi bukan aib lah, gagal itu bukan aib, dan kita bisa perbaiki lagi. Nah, permasalahannya kan di sini kita itu kadang-kadang menuntut perfect, menuntut sempurna kan gitu ya. Padahal mestinya tidak kan gitu ya. Mestinya ya namanya belajar kan proses gitu ya. Jadi kalau kita mengajarkannya adalah ketika melihat anak yang mungkin saja hari ini melakukan hal yang belum maksimal, ya jangan kita vonis kemudian kamu kurang ini tapi justru diberi motivasi ya. Perbaiki lagi ke depan, akan menjadi baik ya. Ini masalahnya kadang-kadang kita sendiri nggak tahu gitu. Jadi mestinya kita memberi motivasi terus terhadap siapapun, terhadap apapun yang mereka lakukan ternyata belum maksimal dicapainya. Dan tadi contoh, anak-anak tidak semuanya bisa menjadi protokol upacara. Kemudian guru bahasa Indonesia ini kerjasama dengan guru lain ya, untuk membina mendidik anak-anak kita. Ciptakan itu protokolnya. Atau minimal mereka suruh mencoba menjadi protokol. Ini diantaranya, kecilnya seperti itu. Ya, masih banyak lain atau hal lain yang bisa diimplementasikan pada anak kita. Contohnya mencoba hal baru yang lain juga boleh ya. Tapi jadilah orang yang tidak takut dengan kerugian, dengan kegagalan, dan dengan situasi kondisi yang tidak menyenangkan. Karena sesungguhnya kita ini mestinya juga jangan di zona nyaman terus gitu. Harus zona uncomfort. Zona di mana kita terkadang tidak nyaman, itu harus kita lalui juga. Dan kita mestinya sudah biasa dengan hal-hal yang katakanlah ya tidak maksimal dalam hasil setelah kita lampaui, setelah kita belajar, setelah kita melakukan. Ya nggak apa-apa, karena masih ada hari esok, mudah-mudahan kita bisa memperbaiki lagi kan gitu ya. Jadi hal-hal yang terkadang membuat kita malu, membuat kita kemudian frustasi, membuat kita depresi karena ketidakmampuan kita terhadap sesuatu yang kita tadi kerjakan di depan umum, lalu
tidak maksimal. Jangan kemudian dijadikan alasan kita tidak mau lagi mengerjakan. Jadi mencoba hal baru itu memang perlu ya. Jadi mitra, kita mencoba menjadi orang yang mau mencoba hal baru. Apapun bentuknya silahkan. Apapun, karena banyak sekali hal baru yang harus kita kerjakan. Jangan pernah takut dengan hasil. Jangan pernah takut dengan situasi kondisi yang mungkin orang lain mengatakan, Anda nggak apa-apa. Justru kata-kata cemoohan orang itu membuat kita akan bangkit lebih mantap lagi, lebih tegar lagi, lebih hebat lagi. Jadi artinya jangan sampai kita menjadi orang yang kerdil, karena ada hikmah yang mengatakan begini, kalau kita lemah terhadap diri kita, itu kan orang lemah itu kan tadi yang peka perasaan, atau orang yang cepat depresi ketika ada orang lain mengkritisi kan. Ya, itu kita akan ditundukkan oleh lingkungan kita, Pak. Tapi kalau kita keras terhadap diri kita, bisa jadi kita menundukkan lingkungan kita. Jadi kita ajarkan misalnya menjadi orang, menjadi siapapun yang keras, yang hebat terhadap dirinya. Jadi bukan orang yang lemah. Aku bukan lemah, aku kuat. Aku hebat. Hebat. Iya, misalnya seperti itu. Maka saya sering mengatakan pada anak-anak, siapapun Anda, katakan saya hebat, saya luar biasa. Jadi supaya bawah sadar merekam dan terus menggaungkan saya luar biasa, saya hebat. Jadi tidak ada lagi takut untuk mencoba hal baru. Ayo kita mau mencoba hal baru, apapun itu kita coba gitu. Jadi justru dengan mencoba hal baru itu kita akan mendapatkan sesuatu yang baru, mendapatkan pengalaman yang baru, mendapatkan guru yang baru, dan mendapatkan teman yang baru pasti. Kalau kita mencoba hal baru. Jadi kalau yang tadinya belum biasa mencoba, kali ini kita mencoba hal baru. Kita lihat yang kelima. Wow, masih ada 4 lagi nih. Memulai aksi nyata, betul sekali. Di P5 itu aksi nyata ya, Pak. P5 tadi di pelajar atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu ternyata adalah aksi nyata, dan guru pun sekarang dituntut aksi nyata ya, dan dibuktikan dengan dokumen-dokumen yang mendukung gitu ya, aksi nyata. Jadi aksi nyata ini terkadang menjadi satu hambatan juga untuk orang-orang yang hanya berpikir. Jadi mestinya kalau saya katakan tadi, satu aksi lebih baik daripada 1000 kata. Itu mestinya kita aksi aja lah, beraksi saja. Kalau kita ingin mencoba hal baru, ya kita lakukan aja. Sekalipun kekurangan tadi ya wajar, karena sesungguhnya bahwa orang gagal itu orang yang diam, yang tidak melakukan apa-apa, itu gagal. Sukses itu adalah ketika kita mau melakukan, karena ada harapan menjadi baik gitu. Makanya kita sukses. Sukses itu kan perjalanan dari satu titik ke titik yang lain, terus putar. Itu namanya sukses, Pak. Jadi bukan orang mengartikan gara-gara saya punya ini punya itu namanya sukses. Enggak. Sukses itu adalah ketika kita bergerak dari satu titik ke titik yang lain. Gagal adalah ketika kita diam. Orang yang diam itu gagal, sekalipun banyak duitnya, kalau diam aja gagal dia. Kenapa? Pasti akan kehilangan, pasti akan habis juga. Maka kemudian tadi aksi nyata dibutuhkan oleh kita. Setelah kita yang keempat ini udah sangat bagus sekali ya. Kita lihat yang keempat tadi adalah mencoba hal baru, kemudian langsung beraksi atau mulai aksi nyatanya gitu. Apapun kita aksi aja lah, beraksi saja supaya kita tidak menjadi orang yang katakanlah orang sekarang itu apa? Gaptek gitu, atau gagal teknologi, karena nggak pernah mencoba, karena nggak pernah aksi kan gitu. Nah, jadi jangan gaptek gitu, jangan menjadi orang yang hanya mendengar saja, tapi kita menjadi pemainnya. Rata-rata dari kita itu kan senang menjadi penonton, menikmati aja, menikmati orang bermain. Tapi sekali-kali kita menjadi pemainnya sehingga kita bisa mengambil aksi nyata yang ada di situ. Kalau menurut Pak Sam gimana aksi nyatanya gimana ini? Satu contoh di dalam aksi nyata ini berkaitan dengan masalah yang pernah kita ikuti bersama pada saat diklat itu. Ada PMM, Pak. Pelapor Merdeka Mengajar. Nah, ini salah satu standarisasi daripada ukuran sekolah yang berkaitan dengan raport sekolah. Nah, kita memiliki standar PTK, penelitian tindakan kelas. Jadi kita sebagai guru, sebagai pendidik, itu wajib. Nah, kita sebagai salah satu bagian di dalamnya itu ada PTK, penelitian tindakan kelas. Jadi aksi nyata kita itu sebagai guru, itu apakah hanya mengajar? Kalau hanya mengajar bisa kita berhadapan dengan siswa, kehadiran, absensi dan sebagai permasalahan pokok bahasan materi, kemudian penjelasan, tanya jawab selesai. Tetapi sekarang aksi nyatanya di mana? Karena kita bukan knowledge saja, Pak, saintifik juga dilakukan, tapi etika moral pun dilakukan. Karena di standar sekarang ini adalah keterkaitan antara kurikulum 13 dengan kurikulum Merdeka itu tidak jauh. Kalau yang kurikulum 13 itu standar asesmennya adalah kemampuan keterampilan sikap. Nah, karena ada isu-isu yang tidak dinyatakan tidak baik, bukannya tidak baik, Pak. Ada hal yang perlu kita sikapi oleh pemerintah khususnya untuk pendidikan. Maka
implementasinya dirubah, diregulasi dengan IKM, implementasinya itu Pak. IKM itu udah jelas Pak itu, kurikulumnya itu adalah kurikulum merdeka. Asesmennya adalah karakter Pak. Nah, jadi ini salah satu bentuk. Jadi kita bukan hanya mengajar kemampuan anak bervariasi di dalam materi pokok pembelajarannya, tapi ada satu bentuk tanggung jawab kita sebagai guru. Karena itu karakter ini akan terbawa oleh keseharian. Karena informasi yang kita dapatkan secara fakta di dalam IT itu bahwa standar penerimaan karyawan khususnya di DKI itu didominir oleh putra daerah. Nah sekarang kita bicara tentang yang ada di provinsi kita. Nah itu pernah ya dicetuskan oleh Pak. Itu bagus sekali begitu. Jadi kalau guru itu implementasi kesehariannya. Jadi tidak hanya saya ngajar matematik, bukan hanya matematik yang diajarkan saja, tetapi termasuk diantaranya adalah aksinya atau attitude-nya siswa. Jadi yang dinilai itu kan sekarang bukan hanya sainsnya, tetapi juga apa ya, sikap moralitas yang ada di dalam diri kita. Kemarin ada yang mengatakan bahwa ada guru matematik bisa mengajarkan dan dia sampai matematiknya, tetapi tidak sampai moralnya gitu. Benar. Jadi betul sekali bahwa apa yang tadi diterangkan Pak Sam, ini ada PTK, penelitian dalam kelas. Di kelas itu kita mengajar bukan hanya ilmunya saja, bukan hanya sains saja, tapi termasuk perilaku kita, bagaimana cara mengajarkannya dan bagaimana sikap kita terhadap anak didik kita. Dan endingnya adalah ketika mereka meniru kita sebagai role model di situ. Menurut kita, kalau kita tidak baik ya artinya kita gagal dalam mengajarkan. Dan kalau kita bagus, kita baik, kita betul-betul mengambil hikmah dari apa yang kita ajarkan dan perilaku kita yang baik, nah itulah sesungguhnya yang bisa diajarkan kepada anak kita dan tiru oleh anak kita. Nah, ini satu hal yang menjadi titik perbedaan di kurikulum merdeka itu. Ternyata ada juga penilaian sampai ke karakter ya, sampai ke perilaku siswa. Sampai ke bagaimana kita ini menjadi sosok ya, atau kalau guru itu kan ditiru lah digugu. Pak. Digugu dan ditiru. Ditiru. Nah, artinya memang betul kita harus betul-betul menghargai, menghormati segala aspek kehidupan ini, terutama dalam kelas ini. Bukan hanya ilmu yang kita sampaikan, tetapi juga etika yang ada harus kita jaga juga. Wow, luar biasa mitra emangnya. Jadi memulai aksi nyata ini diperlukan oleh kita, apapun bentuknya. Yang menjadi pedagangnya, ayo kita jangan hanya melihat jadi pedagang saja, tetapi beraksi, mulai terjun, mulai menghitung, mulai memasarkan, mulai berinteraksi dengan masyarakat pembelinya dan sebagainya. Artinya ketika kita beraksi nyata, kita betul-betul menjadi teladan di situ. Kita betul-betul menjadi orang yang memang sayalah aktornya, karena saya saat ini sedang beraksi nyata. Jadi kalau seperti ini terjadi, mungkin tidak lagi mencari kambing hitam, menyalahkan orang lain. Tapi kita akan dilihat oleh diri kita sendiri, serta dilihat oleh orang yang mungkin saat ini bergaul dengan kita. Oh, ternyata seperti ini. Memang hebat sih dia, tapi perilakunya nggak hebat. Jadi kembali ke situ ya. Jadi luar biasa mitra. Jadi saat ini ya kita bukan hanya ilmu saja, tetapi perilaku yang baik yang akan dijadikan satu, katakanlah, tolok ukur mereka menilai kita. Gitu. Karena sesungguhnya bahwa ketika manusia ini meninggal itu yang dikenang ya ke perbuatan baik, bukan lain-lainnya, bukan apa titel sepanjang jalan sebanyak-banyaknya di belakang nama, tapi perbuatan baiknya. Tapi kalau di perusahaan-perusahaan besar seperti Google, sekarang ini tidak lagi melihat sertifikat atau ijazah, yang dilihat terampil dan perilakunya. Perilaku itu nomor satu, betul. Ya, orang sepintar kayak apapun kalau perilakunya nggak baik, akan jadi tidak baik. Tidak baik. Betul. Jadi mesti ayah bunda saat ini kita mendidik anak-anak kita untuk menjadi orang yang perilakunya number one lah, perilakunya baik ya, atau akhlaknya baik ya, sehingga dinilai oleh orang lain itu wah luar biasa ya. Dan insya Allah mudah dalam segala halnya kalau kita berakhlak mulia, berakhlak baik ya. Ini diantaranya. Kita lihat lagi yang keenam. Yang keenam. Jadi supaya kita bisa menjadi anak-anak kita lebih sukses, lebih hebat lagi, lebih besar lagi adalah memulai berpikir out of box ya. Berpikir out of box itu begini, gampangnya kita tidak berpikir keseharian kita yang melulu begitu aja, tapi sekali-kali di luar itu. Jadi artinya kalau mungkin kita pengajar, kita sebagai pendidik mungkin di luar kita mendidik, kita masih ada
hal-hal lain yang bisa kita kerjakan yang manfaatnya itu. Jadi memang harus berpikir out of box. Kalau kita berpikirnya itu saja bisa ketinggalan juga, Pak. Ya, jadi kita harus bisa mengembangkan diri, bisa berkreasi tadi ya, ada bisa mengembangkan ide-ide kreatifnya, sehingga kita bisa melewati berpikir out of box ini. Out of box artinya tidak seperti apa yang kita kerjakan sehari-hari. Kita sedikit menyeleweng lah, gitu. Tapi jelas ada kaitannya dan saling menunjang, saling memberi dukungan. Ya. Orang-orang yang berpikir out of box ini memang hebat. Dia katakanlah orang ini seorang guru yang mengajar, tetapi ternyata dia bisa berbisnis dengan baik juga, dan dia bisa memanfaatkan para orang tua siswanya menjadi partnernya. Berpikir out of box itu. Nah, ini memang diantaranya seperti itu. Dan anak kita juga harus kita mulai didik, mulai kita latih supaya tidak berpikir melulu begitu-begitu saja, tetapi memulai berkembang dengan pengembangan-pengembangan yang mereka saat ini mungkin miliki, yang saat ini mungkin senangi. Jadi saya melihat banyak juga, Pak, anak-anak kita, anak muda yang saat ini sudah menghasilkan finansial, saat ini sudah menghasilkan karya-karyanya, banyak itu karena berpikir out of box. Bukan hanya jadi siswa atau mahasiswa, tapi sudah kesana lah arahnya, sudah bisa manfaat bagi orang lain. Kalau Pak Sam sendiri bagaimana melihat ini berpikir out of box ini? Saya melihatnya di out of box ini adalah salah satu fakta nyata yang kita pernah lihat. Ketika ada direct marketing, itu food, ya, makanan, itu mereka sudah diajarkan di P5 saat kita untuk orientasi sebagai standarisasi aja. Tetapi yang disampaikan oleh Bapak itu adalah salah satu acuan kehidupan. Dia memiliki standar lain selagi dia masih sekolah, dia bisa nggak berkarya yang lain. Betul. Maka guru mata diklat KWU itu memberikan pencernaan agar anak dia bisa menciptakan sesuatu yang pada akhirnya mendapatkan hasil yang baik. Dan disitulah ya guru-guru KWU berperan. Iya, berperan, karena itu baru satu jenis. Karena kita kalau di dalam program keahlian di kita di SMK itu kan banyak. Satu contoh di SMK 3 itu ada tata boga, tata busana. Kalau bagaimana kalau supaya kita di SMK Business Management kan berbeda. Kita acuannya kemana? Paling di perkantoran, di akuntansi, keuangan lembaga. Tetapi ada salah satu mata pelajaran yang berkaitan dengan KWU. Mereka dibekali untuk membiasakan diri untuk mendapatkan keuntungan. Nah, salah satu contoh, Pak. Ini anak saya, dia memang dari perkantoran. Saya lihat setelah dia berhasil, lulus saya liwat di jalan Maja sana, dia punya usaha, Pak. Usaha dia itu, kita lihat itu banyak makanan-makanan impor, jenis makanannya ada yang hamburger dan sebagainya, itu jenis makanan Korea, Pak. Saya, itu saya pernah kita lihat. Iya, betul. Mitra ini adalah out of box, betul. Belajarnya OTKP, belajarnya perkantoran, tetapi ternyata sekarang punya bisnis makanan itu ya. Makanan Korea, makanan apa gitu. Jadi sebenarnya itu hanya sebagai simbolis dari negara lain. Jadi ada salah satu maskot keberhasilan mereka itu disebut nama asingnya dari Korea, nah kenapa kita tidak gitu loh? Sehingga bahan bakunya pun dari kita, bukan dari luar. Oleh karena itu anak-anak saya sangat penting, mereka dagang, Pak. Ya, dagang contoh dari minuman itu banyak jenisnya. Itu satu minuman. Kedua, makanan pun banyak jenisnya. Kalau kita sudah menjadikan salah satu bagian kehidupan yang Bapak tadi sampaikan, kita sudah sampaikan di kelas. Tolong, kamu bisa mandiri nggak? Ciptakan usaha Anda untuk ada. Ini berpikir out of box ya. Ketika dia belajar, yang dia pelajari secara formal perkantoran, tetapi masih berpikir bagaimana mengembangkan yang lain. Di situ ada pokok materi tentang KWU tadi, Pak, kewirausahaan. Kan ada pokok materinya kewirausahaan. Nah, kita berikan kontribusi pemahamannya, ya itu, Pak, yang di tempat Bapak lakukan seperti itu. Jadi memang betul, Mitra, kalau Mitra menginginkan anak kita sukses besar lagi adalah diantaranya adalah berpikir out of box. Jadi tidak seperti apa yang dikerjakan hari-hari, tapi yang lain yang bisa menunjang juga. Ternyata tadi anak perkantoran belajarnya perkantoran di sekolah, tapi ternyata bisa bisnis lain malah food gitu makanan atau minuman tadi luar biasa. Ini berpikir out of box ya. Kita mesti bisa, kita mesti mampu, kita bisa membiasakan diri untuk berpikir out of box. Jadi kita tidak terlena pada zona nyaman, terlena pada zona itu saja, tapi kita mencoba berkembang di zona yang lain karena memang luas banget ya, Pak. Dan kita memang diajarkan juga di
tadi ada KWU atau kewirausahaan, sehingga bisa mengembangkan di sana. Wah, luar biasa kalau kita sekolah di SMK Siliwangi. Iya, karena ini ada ini salah satu kegiatan kita, Pak. Artinya dengan saya sendiri, mereka datang ke saya minta izin untuk mempancarkan jualan mereka. Silakan. Walaupun ada kantin, mereka silakan. Anda buat, Anda jual, promosikan di kelas, saya persilakan. Karena mereka itu ada itu tadi, ada sesuatu hal yang dia lakukan. Kita memberikan peluang lah di sini. Iya, kita berikan karena memang persaingannya positif, Pak. Persaingan yang baik kan. Dan ya disitulah menjadi satu hasil tersendiri. Artinya mengembangkan anak dan memberikan peluang anak untuk bisa bertumbuh dan berkembang ya. Jadi kita tidak mengatakan jangan dong, anak ada kantin. Tapi silakan Anda jual sendiri, sendirian. Terserah Anda kan. Ini memang harus begitu, mitra. Jadi kita berikan satu keleluasaan ke mereka atau satu titik di mana kita mengizinkan mereka untuk berkembang seluas-luasnya. Luar biasa ini. Ini yang ke-6. Kita lihat yang ke-7. Yang ke-7 menemukan mentor. Betul bahwa kalau tadi usahawan muda kita menemukan mentor, maka akan menjadi luar biasa. Karena mentor itu kan ya berbeda dengan guru atau berbeda dengan advisor. Mentor itu seorang yang memang sukses dan menjadi besar. Kita ingin berbisnis yang sama seperti itu. Nah, kita belajar dari orang tersebut. Namanya itu mentor kita. Mentor. Nah, mentor ini kita perlukan. Memang harus menemukan mentor. Contoh, saya ingin berdagang tempe ya. Kita datang ke orang yang memang jual tempe, membuat tempe, mengepak tempe. Nah, ini kan itu mentor kita ya. Artinya kita akan berdagang yang sama, dan kalau kita betul dekat dengan mentor dan kita menemukan mentor, kita akan mudah mengerjakannya. Karena betul-betul kita datang ke guru yang melakukan hal sama dengan kita gitu. Nah, ini menemukan mentor, mitra. Jangan salah, kita harus punya mentor. Kita punya guru, punya advisor, punya konsultan, juga punya mentor gitu ya. Kan banyak nih, ada gurunya, ada konsultannya, ada advisornya, ada mentornya. Wow, masih sukses besar gitu. Tetapi betul bahwa menemukan mentor itu perlu sekali agar kita betul-betul belajar dari apa yang mereka kerjakan, dan kita akan mengerjakannya sama. Kita akan sukses persis seperti mereka sukses gitu. Nah, itu mentor. Mentor itu kita butuhkan banget ya. Jadi kalau mitra belum punya mentor, carilah mentor yang pas untuk usahanya, pas untuk bisnisnya, pas untuk pekerjaannya. Nah, ini mentor-mentor ini berkeliaran banyak lah. Kita bisa mencari salah satunya agar kita tidak keliru ya, melakukan usaha kita atau melakukan bisnis kita atau mungkin pekerjaan kita. Kita mesti mencari mentor. Bagaimana Pak? Bapak rangkanya? Saya sependapat dengan Bapak. Kalau yang bicara tentang mentor ini kan fasilitasnya berkembang untuk sesuatu hal yang kita harapkan dalam tujuan kita tuh Pak ya. Jadi ada yang namanya direct, ada yang langsung. Satu contoh mentor di dalam kelas, ada guru juga dia merangkap sebagai fasilitas sebagai mentor. Tetapi ada spesialisasi mentor yang selama ini memang pernah datang ke kita itu, tetapi mentor ini berkaitan dengan apa namanya penjualan. Nah, jadi ada produk-produk yang sudah jadi. Nah, itu yang sudah saya temukan, diantaranya adalah mie sedap, kemudian minuman, dan itu salah satu bagian yang maksud saya dalam pengembangan mereka menjual dengan harga di bawah rata-rata jual pasar. Saya sudah bertanya, ada satu bentuk fasilitas memberikan pencerahan tentang bahan yang dibuat, bagaimana cara, sehingga nanti anak itu tidak sebagai satu konsumer pembeli, tapi minimal dia bisa menciptakan makanan-makanan yang berawal daripada jenis pokok yang sama. Nah, itu mentor penjual itu ya kita perlukan ya. Ada arah ke situ. Kalau bisnis daring apalagi Pak, kan kesana arahnya. Jadi bertemu dengan mentornya sangat sekali. Jadi kalau kita menemukan mentor memang akan lebih mudah dalam segala halnya. Apapun bentuknya, apapun bentuk usahanya, ya temukan mentor itu. Dan mentor itu akan mencerahkan kepada kita karena mereka melakukan langsung dan sukses. Kita ingin menirunya seperti itu. Benar. Tapi memang betul kata orang pintar begini, kalau Anda ingin sukses, ikuti orang yang sukses itu, belajar di sana. Dan mungkin juga gini, orang yang sukses menjual tempe tadi, kita ikut dulu belajar di sana. Sekian lama. Nanti kita akan bisa seperti itu. Tapi kata orang bijak, kalau Anda ingin sukses ya,
fotokopi saja orang bisa bagaimana cara suksesnya gitu. Tapi yang saya lihat sih kebanyakan ya dari orang pintar tadi. Jadi memang ikutin dulu, kita belajar dulu, baru memang itu perlu waktu kalau di situ. Kalau orang bisa mengatakan nggak perlu waktu, tapi fotokopi kita bertanya-tanya, kita melihat, kita juga mungkin ya akan meniru cara orang ini sukses terhadap sesuatu yang ia geluti gitu. Nah ini tinggal milih aja apa. Milih orang pintar apa milih orang sukses itu jadi sukses gitu ya. Apa milih orang bijak apa milih orang pintar. Kalau orang pintar mengatakan kalau Anda ingin sukses ya belajar dulu dari yang sudah sukses. Yang sukses. Iya, yang sudah kita belajar dulu, kita ikut dulu. Sekian lamanya baru kita akan berdiri gitu. Tapi kalau menurut orang bijak nggak seperti itu. Kita tiru saja lah itu. Kita copy aja bagaimana cara dia sukses. Jadi dari jalan pintas sebenarnya. Tapi ya enakan sih kita belajar dulu. Enakan kita ikut dulu ya. Karena di sana kan benar-benar tahu bagaimana mereka melakukan hal itu sehingga menjadi sukses. Gitu. Nah ini menemukan mentor diperlukan oleh kita dan putra-putri kita dilatih untuk bisa mendapatkan mentor yang pas untuk usahanya, untuk bisnisnya, untuk katakanlah satu apa yang diinginkannya hingga ke depan ingin dikulkannya. Carilah mentor yang pas sekali. Mentor itu ya banyak sekali di sini atau mentor apapun ada dan kita tinggal mau atau tidak mengambilnya gitu, mau atau tidak menghubunginya, mau atau tidak mengikutinya gitu lah. Jadi ternyata salah satunya adalah untuk bisa mendidik anak kita menjadi lebih baik atau lebih sukses itu menemukan mentor. Nah kita lihat yang ke-8. Yang ke-8 adalah mengembangkan minat dan bakat ya. Ini juga salah satunya. Minat dan bakat itu satu kesatuan. Kalau minat itu kan kesukaan. Minat ada suka saya dengan ini suka. Sesuatu yang dikerjakan dengan suka itu luar biasa. Kita senang, kita passion, dan biasanya mendatangkan hal yang baik juga. Ya, ini minat. Kalau bakat kan alami, dibawa ya. Tadi dibawa kemudian dikembangkan. Ya. Minat dan bakat. Jadi kedua-duanya menjadi satu kesatuan. Semua kita punya bakat dan bahkan menurut satu ilmuwan itu ada 14 bakat yang dekat dengan kita. 14 loh. Kalau salah satu saja bakat kita nggak dikeluarkan ya kan rugi kita. Maka bisa jadi bakat kita ini kita kembangkan, kemudian kita minat dengan itu, wah luar biasa, akan mendukung kita dalam kehidupan kita dan kita akan menjadi hebat. Jadi jangan biasa-biasa aja tapi kita hebat. Jadi yang dibutuhkan adalah kita mahir, kita skill, kita hebat, bukan biasa-biasa aja. Kalau hanya pintar biasa ketinggalan juga. Gitu. Nah antara minat dan bakat itu jadi satu kesatuan yang mana ketika kita punya bakat kemudian kita punya minat ya kita kembangkan, maka menjadi satu tolok ukur kita juga untuk ke depan kita akan lebih hebat lagi. Kalau menurut Bapak gimana mengembangkan minat dan bakat ini? Secara yang berkaitan dengan minat itu adalah kemauan, Pak. Dan bakat ini dia memiliki standar. Dia bisa. Jadi antara minat dan bakat ini harus terpadu yang Bapak tadi sampaikan senyawa. Yang tadi sudah dilakukan oleh kita berdasarkan program P5 tadi. Jadi anak yang memiliki kemauan itu dia harus memiliki menyalurkan bakatnya. Nah kemauannya dia di sini. Kita fasilitasi, Pak. Jadi kita bertanggung jawab tentang program yang dilakukan oleh pendidikan bahwa P5 itu merupakan panduan, acuan, kemampuan anak, skill anak, sehingga mereka berorientasi dengan salah satu bagian yang tidak tertutup, tidak diberikan. Kita salurkan. Jadi kita berikan angket, Anda maunya di mana? Dia maunya kita berikan, kita fasilitasi. Saya maunya, dia memang punya kemauan. Minat di sini. Karena dia punya minat, maka bakat ini harus dia kembangkan. Bakat ini sebagai salah satu jembatan, ada rasa satisfied atau kepuasan bagi anak-anak, kita tidak menghalangi. Oleh karena itu pihak sekolah sebagai penyelenggara, itu kita fasilitasi yang mana yang kita mampu dulu. Tapi kita angket dulu, Pak. Setelah kita temukan data faktanya, baru kita musyawarah dengan kawan-kawan yang satu standar stakeholdernya, maka kepala sekolah putuskan. Betul. Alhamdulillah kita sudah berjalan, Pak. Artinya betul bahwa kita harus memilah-milah dulu. Gitu. Menuliskan siapa sih yang mau ke sini, gitu. Minatnya apa sih gitu. Lalu kita fasilitasi gitu. Dan kemudian dikembangkan. Muncul bakat, kelihatan lah. Oh ya dari minat kemudian jadi bakat. Dan kalau udah seperti itu, wow, saya kira sih ke depan akan luar biasa. Dan artinya dididik tetapi juga merasakan betapa enaknya saya belajar di sini gitu. Dan biasanya kalau sesuatu yang enjoy dikerjakan secara enak itu dia akan bisa mengembangkan dengan mudah. Nah kalau sesuatu yang sulit kan sulit sekali itu makanya.
Ya, kita jangan sampai menjadi orang yang work under pressure, kerja tapi di bawah tekanan gitu ya. Ternyata di sini sudah dilatih bagaimana kita bisa mengembangkan minat dan bakat kita. Di P5 tadi ada ternyata gitu. Dan kita akan memilah-milah bakatnya di mana, minatnya di mana, kemudian kita kumpulkan, kemudian kita bicarakan dan kita akan fasilitasi agar anak bisa berkembang. Luar biasa. Ini yang kedelapan adalah mengembangkan minat dan bakat. Masih ada satu lagi yang terakhir. Wow, mengevaluasi kinerja ya, betul. Bahwa apapun harus dievaluasi ya. Kinerja kita itu mesti dievaluasi. Dan bahkan di sekolah itu setiap 3 bulan ada evaluasi. Evaluasi. Ya, atau evaluasi tengah semester atau mungkin akhir semester atau awal semester. Karena bagaimanapun kalau kita tidak mengevaluasinya, kita juga bisa jadi kebablasan kan. Lalu di mana hasil yang pas ini karena nggak ada evaluasi kan. Jadi ukurannya adalah evaluasi. Kita betul anak-anak kita masih kita evaluasi, kita pun masih kita evaluasi, sehingga kita tahu perkembangannya, pertumbuhannya, dan pada akhirnya kita tahu, oh sampai di sini tujuan saya, sampai di sini saya bergerak, sehingga apapun yang ingin saya inginkan, oh sedikit lagi saya bisa menggapainya karena ada evaluasi. Jadi seorang yang tidak memiliki evaluasi, tidak pernah dievaluasi itu bisa jadi waktunya akan sangat panjang sekali gitu. Mengerjakan apapun gitu, karena nggak ada evaluasi. Kalau pasal bagaimana? Berbicara tentang evaluasi itu banyak hal Pak yang kita lakukan. Pertama kita ambil yang simpel saja dulu tentang kaitannya dengan sikap anak dan sebagainya. Karena di sosialisasi ini terbentur dari masalah tidak adanya tata tertib sekolah. Kadang itu Pak ya. Kalau di negeri jelas ada tata tertib, ada MOU antara orang tua, kemudian ada komite sekolah, sehingga ada wali kelas, kehadiran dan segala macam aspek penilaian ada. Tapi kalau di swasta kita tergantung kepada leadershipnya Pak. Jadi ini salah satu penguatan bahwa ada pembiasaan dan penguatan tetap evaluasi nilai. Pembiasaan ini anak selalu terlambat Pak. Selalu begini, memiliki standar. Jadi standar kenakalan mereka, dan ini pada umumnya, ini bukan di tempat yang lain, ini sebagai kacamata pandang saya, itu adalah salah satu bagian tanggung jawab kita. Jadi bukan di salah satu sekolah, karena pada umumnya ini saya perhatikan pembiasaan anak ini bolos dan sebagainya. Kemudian ada penguatannya Pak. Kalau pembiasaan kita ada pembiasaan kita lakukan. Kalau di saya Pak, itu pagi mereka membaca tadarusan, sholat berjemaah, sholat doa. Kemudian ini sebagai pembiasaan kita, penguatannya itu akan berubah moral. Jadi secara langsung merubah moral, maka akhirnya adalah penilaian. Nah ini evaluasinya Pak. Iya betul. Nah itu salah satu bentuk kecil dulu Pak. Jadi betul sekali Pak. Evaluasi memang diperlukan. Di antaranya tadi adalah anak yang katakanlah agak nakal gitu. Nanti kita akan berikan satu pembelajaran yang seperti sholat bersama, ngaji atau yang lainnya, atau moral yang lain. Nah, pada akhirnya akan dievaluasi seperti perkembangannya kan. Jadi betul sekali bahwa mestinya kita ini adalah orang-orang yang berpikir bagaimana kita mengevaluasi apapun yang kita kerjakan, sehingga tidak keliru ya Pak. Ada ukuran di sana. Ada ukurannya. Dan ada target yang bisa kita lihat sampai di manakah kita ini ya. Setelah kita mengetahui, kita mengevaluasi kinerja kita. Nah ini penting untuk kita, penting untuk siapapun yang saat ini sedang melakukan sesuatu, maka mestinya ada mengevaluasi diri untuk atau mengevaluasi kinerja kita. Terima kasih Pak Sam, saya sampaikan sekali lagi terima kasih sudah sampai ke studio Mitra. Sudah 9 hal ya kita tadi bicarakan bersama, kita pelajari bersama dari Pak Samsuri ya, ini dari SMK Siliwangi. Alhamdulillah sudah selesai 1 jam kita berbincang-bincang Pak. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di kesempatan yang lain dan mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kau berhenti?